Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Salah satu tujuan yang dituju oleh semua orang di dalam Islam adalah masuk surga. Itu adalah tujuan akhir, final destination, ya, tujuan akhir. Antara lain mereka kemudian bersedia untuk berpuasa 30 hari lamanya. Salah satu jalan untuk masuk surga yaitu mencari ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan dia kemudahan menempuh jalan menuju surga. Di dalam fakultas kita, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, banyak orang yang menjadi dosen, termasuk saya. Dan tugasnya dosen ya memberikan ilmu, memberikan pengantar kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah tugas yang mulia, tugas yang oleh agama dijunjung tinggi kemuliaannya. Untuk mensukseskan tugas kita sebagai dosen, kita harus mengerti kesulitan-kesulitan belajar dari mahasiswa yang kita ajar itu. Nomor satu, kesulitan kita di dalam mengajar adalah kita menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya tidak ingin belajar di fakultas agama seperti fakultas kita itu. Mereka maunya mungkin di perguruan tinggi yang lebih ternama atau lebih gagah gitu. Tapi mereka terpaksa masuk ke sini karena mungkin menganggap karena nasibnya lah, katakan begitu. Mereka akan mengatakan sebetulnya saya tidak kepingin ke sini, tapi ya terpaksa kriminal lagi musimnya pada kuliah daripada tidak kuliah, lalu ke kuliah Fakultas Syariah. Nah, ini problem pertama. Ini harus kita atasi menghadapi anak-anak yang sebetulnya tidak berminat untuk belajar ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Terserah itu nanti dibahas bagaimana. Nomor dua, saya katakan kepada anak-anak di semester pertama, semester kedua, bahwa tugas saya sebagai dosen adalah membina kemampuan, meningkatkan kemampuan mahasiswa. Nomor satu, untuk menggabungkan dua kemampuan, yaitu kemampuan menulis dan kemampuan mendengarkan dengan benar. Maka kedua kemampuan ini harus disatukan. Kita harus ajari anak-anak menyatukan dua kemampuan itu, yaitu menjadi kemampuan mahasiswa untuk menulis apa yang dia dengarkan. Terutama dalam hal ini adalah mendengarkan keterangannya dosen. Saya katakan sebagai penggembira saja. Kamu harus tahu apa yang sering dikatakan oleh dosenmu. Barangkali apa yang sering dikatakan oleh dosenmu itu akan dikeluarkan jadi soal UTS maupun UAS. Maka kita lihat anak-anak zaman sekarang ini juga mungkin juga sebagian zaman dulu. Anak-anak itu kalau lagi mendengarkan kuliah tidak bisa menulis, cuma melongo saja melihat dosennya itu, tidak melakukan apapun. Kemudian kalau mereka itu menulis tidak bisa diajak komunikasi. Jadi kedua kemampuan ini harus disatukan. Perguruan tinggi terkemuka di dunia melakukan pelatihan ini selama 1 semester agar mereka sukses di dalam mengikuti perkuliahan.
Kita harus tahu, harus menyadari bahwa perkuliahan itu dibawakan oleh dosen, dan dosen pasti memberikan sari-sari ilmunya yang sudah dia pelajari selama beberapa tahun. Jadi anak-anak sebetulnya tinggal memetik buahnya saja, tapi sayangnya mereka tidak merekam apapun dari dosennya. Yang nomor dua, saya katakan kepada mereka, tugas saya sebagai dosen adalah melatih kamu bicara. Kamu mumpung jadi mahasiswa salah-salah, nggak apa-apa kamu mahasiswa. Daripada nanti kalau kamu salah-salah setelah kamu menjadi dosen atau menjadi orang yang terpandang, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Tapi sekarang lah, kalau mau salah-salah sekarang nih, mumpung ada dosennya, kamu akan dikoreksi kesalahanmu. Dan terus terang saja, yang kemampuan kedua ini, saya belum bisa menemukan cara yang paling bagus untuk melatih mereka itu bicara, sehingga mahasiswa saya yang saya ajar di di S1 dulu beberapa tahun yang lalu, ketika bertemu lagi di S2 ya tetap saja mereka itu tidak mau ngomong. Saat kelas diam semua. Nah itu barangkali kesulitan ekspresi ini yang perlu kita yang kita perbaiki. Maka kita bisa mendiskusikan ketiga tersebut nanti di kesempatan-kesempatan yang ada, dan itulah yang saya usulkan pada kesempatan hari ini. Kita meningkatkan tugas kemampuan kebaikan atau prestasi kita sebagai pengajar, dan itu adalah sarana masuk surga yang lain selain ibadah mahdoh, baik bagi dosennya maupun bagi mahasiswanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.